Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah masuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang babu maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berhubungan tentang pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab tentang pakaian ini seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti kita akan lihat apa saja yang biasa dipakai oleh Nabi, yang disampaikan oleh sahabat, sempat direkam oleh sahabat, diceritakan ke generasi berikutnya sampai dikumpulkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab ini, sampailah dibaca generasi ke generasi sampai kepada kita hari ini. Nah, tetapi bab pakaian ini seperti yang kita singgung di awal, dia tak masuk dalam bab yang kemudian harus diikuti. Tapi tidak mengapa kalau kemudian setelah kita membaca, oh misalnya nanti Rasulullah senang pakai pakaian ini, lalu kita pakai juga dengan niat untuk mengikuti yang dipakai oleh Rasul, maka insya Allah tetap bernilai pahala. Ya, sebab nanti dalam bab pakaian, poin pentingnya sebagaimana yang dibahas dalam syariat kita, itu adalah tentang sitrul auratnya. Ini paling pentingnya dalam bab pakaian ini adalah tentang menutup auratnya itu, ya. Adapun bentuk, bahan dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan di mana orang itu tinggal dan berada, ya. Saya masih ingat dulu. Kita kalau sholat ini kan banyak pakai kain, ya, banyak pakai sarung. Nah, pakai kain, atasannya koko. Iya. Tapi kalau di Mesir dulu, ya, saya masih ingat di 2000-an, saya tak tahu kalau misalnya sekarang yang jumlahnya semakin banyak, ya. Mahasiswa kita di sana tuh sekitar 8.000-an, Pak. Mahasiswa Indonesia di Mesir hari ini. Kalau zaman kita dulu masih 4.000-an begitu, itu pun sudah banyak sekali, ya. Itu kalau sholat justru nak hati-hati pakai kain ini, pakai sarung ini, bahkan jadi aib sebetulnya, ya, di Mesir bukan di sini, ya. Mengapa? Karena perbedaan itu tadi, tradisi tadi. Mereka itu kalau pakai kain ini maaf, ya, habis jima kata mereka itu, ya. Nah, makanya kalau misalnya kita sholat subuh misalnya, ya, sholat subuh apalagi pakai kain ke musola, ke masjid, itu pasti ditengoki satu masjid itu, diranapi oleh orang sana itu, ya. Oh, ya, anak ini, ya. Saya punya kawan itu, ada kan orang ini beda-beda, ya. Ada kawan tuh yang memang agak usil kan, sengaja nih dipakainya kain itu tiap-tiap subuh, ya. Tiap kali ke masjid pakai subuh, berijo lah orang nggak tengok katanya itu, ya. Nah, itu, ya. Jadi maksud saya begitu, artinya masalah pakaian ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi kita, ya. Kalau nanti misalnya kita lihat Rasulullah pakai gamis, ya karena memang pakaian di sana. Kalau pakaian harian termasuk di Mesir itu orang biasa pakai gamis, dari security atau penjaga di apartemen, kemudian di tempat yang banyak pakai gamis, ya, kesehariannya itu. Nah ini, ya. Nah, tapi tak mengapa kita lihat ini sebagai bentuk kecintaan kita dengan Rasul, ya, mengenang beliau. Dan nanti kalau kita melihat apa yang dipakai Rasul dan kita ingin memakainya juga, maka kalau niat iktidaan wa tibaan, insyaallah dinilai pahala, niat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini disampaikan oleh seorang sahabat namanya Ummu Salamah. Ini saya ceritakan sedikit Ummu Salamah, ya. Begitu kalau kita baca kitab. Kalau ada hadis, ada biografi sahabat, kita kenalkan sebentar. Ummu Salamah ini seorang perempuan Ansor yang istimewa. Termasuk di antara perempuan tercantik di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Dia punya anak Anas bin Malik. Saya pernah ceritakan mungkin, ya, Anas bin Malik itu dihadiahkan oleh Ummu Salamah ini kepada Rasul saat usianya 10 tahun. Ketika Rasul hijrah sampai di Madinah, terserah Nabi, nak kau suruh apa anakku ini? Apa ambilkan banyu untuk wudukmu, untuk mandimu, atau untuk sapu halaman rumahmu? Yang jelas anak ini laku hadiahkan untuk khidmat denganmu. Nah, ini Ummu Salamah ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ummu Salamah. Nanti banyak kisah-kisahnya yang lain, ya, termasuk tentang
bagaimana dia berupaya menjadi istri yang terbaik untuk suaminya itu. Bahkan nanti Ummu Salamah ini disebut-sebut sering begitu, perempuan yang paling baik maharnya. Ya, paling baik maharnya. Jadi ketika dia menjanda di kota Madinah Al-Munawwarah itu, ada seorang tokoh Ansor yang terkenal, mapan, tampan, ya, lengkaplah lelaki itu, berniat untuk memberi istri Ummu Salamah ini. Tapi belum masuk dalam Islam. Nah, itu satu masalahnya itu ya, lelaki tersebut. Jadi ketika dia berupaya untuk meminang Ummu Salamah ini, jawabannya apa? Wahai fulan, katanya, saya lupa di lidah pula nama sahabat yang satu itu, yang nanti menjadi suaminya ya. Engkau ini bukan sosok yang tak pantas untuk ditolak. Engkau kalau melamar pasti diterima, kalau datang pasti disambut dan sebagainya. Tapi ada dinding antara aku dengan engkau, katanya. Apa itu? Aku muslimah, engkau kafir, katanya. Maka kalau engkau hendak meminang dan memperistriku, maka mahar yang kupinta cuma satu, katanya ya. Masuklah ke dalam Islam. Aku tak minta yang lain-lain. Aku tak minta hartamu yang banyak. Ya, aku juga tidak kagum berlebih terhadap parasmu dan sebagainya. Aku cuma minta engkau masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya masuk Islam. Singkat ceritanya begitu, masuk Islam ya. Dan itu disebut-sebut oleh Nabi sebagai mahar yang terbaik. Ummu Salamah ini juga yang nanti kisahnya sering disebut-sebut. Ketika dia punya anak bersama suaminya ini, dan anaknya sakit ya, anaknya sakit, lalu sampai waktu suaminya harus pergi keluar kota untuk perjalanan dagang. Ketika suaminya berangkat keluar kota itu, anaknya yang sakit itu meninggal. Dan itu di hari rencana suaminya itu balik ke Madinah ya. Jadi Ummu Salamah ini uruskan sendiri bersama keluarganya kematian anaknya tadi itu. Dan dia pesan kepada seluruh ahli keluarganya, jangan ceritakan ini dengan suamiku. Untung zaman dulu belum ada media sosial, Pak. Iya, kalau lah ada cepat kabar gitu ya. Ada grup keluarga pula, dibutuh. Ya. Bingung lah, dan di suaminya itu di perjalanan anakku mati dan sebagainya ya. Jadi dia pesan kepada ahli keluarganya, jangan sekali-kali kabarkan berita kematian anakku ini kepada suamiku, kecuali aku sendiri nanti yang akan mengabarkannya. Jadi dia letak baik-baik ya, disemayamkan dulu karena baru meninggal, dan hari itu suaminya akan pulang sesuai dengan janji awalnya itu. Jadi dia semayamkan, diletak di dalam kamar ya, dibaguskan dan seterusnya. Jadi ketika suaminya pulang, dan dia siapkan betul Ummu Salamah ini makanan ya, macam kita sambut suami, ibu-ibu sambut suami yang baru pulang dari safar atau dari jauh ya, dia sambutkan. Dia pun bersiap diri, mandi, berparas yang cantik ya, bersolek dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika suaminya pulang, nanya suaminya itu, mana anak kita? Tapi bukan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik anak dari suaminya yang sebelumnya. Mana anak kita? Karena dia tahu waktu dia tinggalkan anaknya dalam keadaan sakit ya. Apa jawaban Ummu Salamah? Tenanglah, dia lah lemak. Nah, lebih kurang begitu ya. Lah lemak, dah kata sakit lagi lah, meninggal kan si anak tersebut. Akhirnya dia siapkan makan. Tenanglah itu suaminya. Sudah kaget tengok, karena tengok istrinya sudah siapkan makanan. Dan setelah itu diajak berhubungan ya, suami istri. Setelah selesai, perutlah kenyang, yang itulah terpenuhi, baru dia ngomong ya, baru ngomong bahwa anaknya itu sudah meninggal ya. Kalau kita di posisi suaminya tuh Pak, mungkin pening juga ya, nak marah juga ada. Sama dia, akhirnya dia pergi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diadukannya bininya ini, Rasul, biniku ini apa bahasanya ya, mungkin ngiyuk ke aku misalnya begitu ya. Dia cakap anakku baik-baik, rupanya sudah meninggal, tapi dia tak kabarkan langsung. Dia sambut aku dulu, makan dulu, dia ajak aku dulu berhubungan suami istri dan seterusnya, baru dia kabarkan anakku itu sudah meninggal. Ini diantara perkara yang membuat Rasulullah tersenyum nanti ya. Rasulullah tersenyum. Nanti ada bab-bab yang kemudian kita lihat tentang senyum Rasul. Di antaranya perkara ini. Mungkin dia heran, ngapa Rasulullah senyum ya?
baru dijelaskan oleh Nabi, sesungguhnya itu adalah perkara terbaik yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Lalu Nabi doakan, insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baik. Dan betul nanti dari rahim Ummu Salamah ini banyak lahir anak-anak yang soleh dan solihah, ya. Nah, ini Ummu Salamah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah dalam bab pakaian Nabi ini. Kana ahabbus thiyabi ila Rasul al-qamis. Kata Ummu Salamah, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah ini adalah gamis. Ya, adalah gamis. Nah, jubah bahasa kitanya, ya. Nah, jubah. Ini pakaian yang disebut oleh beliau pakaian yang paling disukai oleh Rasul. Nah, tadi yang kita sebut, kalau ini asalnya bukan pakaian yang mentradisi di kita, tapi hari ini orang sudah tak asing lagi pakai gamis, ya. Tapi ini tadi memang pakaiannya orang dahulu, orang Arab dulu dan hari ini. Orang Arab dulu pakai gamis, gitu ya. Termasuk Rasul senang pakai gamis. Nah, tapi bukan menjadi as-sunnah an-nabawiyah, as-sunnah atau sesuatu yang diikuti. Nah, tapi kalau kita pakai gamis juga, pakai jubah juga, niat ittibaan dengan yang dilakukan Rasul, itu insya Allah kita dapat juga nilai pahalanya. Nah, ini pakaian yang disukai oleh Rasul, diantaranya adalah gamis. Itu, Ustaz, kalau kita niat iktidaan dengan Rasul, boleh dapat pahala. Tapi kan itu pakaian tradisi orang Arab. Yo, memang asalnya begitu. Sebab kalau ditanya, yo Abu Jahal besar kemungkinan pakai gamis juga. Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu yang mati dalam keadaan kafir. Nah, tapi kita melihat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau disampaikan oleh Ummu Salamah ini itu adalah al-qamis, pakaian yang diantaranya disukai Rasul adalah dalam bentuk jubah, ya, seperti yang kita pakai hari ini. Nah, ini yang riwayat pertama dari Ummu Salamah. Selanjutnya dalam riwayat Asma binti Yazid, seorang sahabiat juga dari golongan Ansor, mengatakan kana qummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusul. Rasulullah itu gamis yang disenangi oleh beliau yang panjang. Nah, gamis ini kan nanti ada yang lengan pendek, ada yang panjang. Nah, beliau senang yang sampai ke pergelangan tangan. Nah, berarti kan panjang kalau sampai di pergelangan tangan. Ini yang disebutkan oleh Asma binti Yazid, juga beberapa sahabat yang lain. Riwayat berikutnya dari sahabat Qurrah, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaq. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi famasistul khatam. Satu waktu, kata sahabat ini, aku pergi menemui Rasul dengan rombongan dari sebuah kabilah, namanya kabilah Muzainah, untuk menyatakan baiat kepada Rasul. Ini baiat ini maksudnya janji setia, Pak, ya. Zaman Rasul itu kan kita tahu pada waktu fase di kota Mekah, Rasul itu belum dapat dukungan dakwah. Fase Mekah ini kan nanti ada fase Sirriyah, lebih kurang 3 tahun, dakwah diam-diam. Dakwah Nabi itu personal, person to person lah, didatangi ini. Galak tak kau masuk Islam? Dijelaskan. Galak Nabi. Ya, tarik. Sampaikan lagi ke yang lain. Nah, agak banyak, sekitar rombongan 20-an, baru Nabi buat majelis di Darul Arqam namanya itu. Tapi masih diam-diam itu, masih singitan, ya, tidak pakai pengumuman di grup WA, belum ada lagi WA tadi itu, ya. Jadi disampaikan saja tiap temu, kita ke rumah Darul Arqam malam ini jam sekian, ya. Sampai di rumah Darul Arqam begitu, sendal bawa masuk dalam rumah supaya tidak kelihatan bahwa di rumah Darul Arqam itu ramai orangnya. Nah, dalam rumah itulah Nabi nyampaikan dakwah. Tapi itu masih Syria, diam-diam. 3 tahun pertama sejak Nabi diangkat jadi Nabi, itulah cara Nabi dakwah. Nah, baru berikutnya 10 tahun sisanya di kota Mekah itu mulai dakwahnya terang-terangan, ya. Nabi ke pasar, ada kesempatan pidato, nyampaikan Islam ini. Ada orang berkumpul didekati. Nah, tapi kita tahu tak banyak yang terima dakwah Rasul ini, hanya segelintir orang, ya, selama fase Makkah tersebut. Nah,
termasuk cara Nabi dakwah itu apa? Tiap kali datang musim haji, itu kan Makkah itu ramai dikunjungi, Pak. Jadi Makkah itu memang sudah ramai sejak dulu itu. Maka kalau kita membaca kisah Abraha yang ingin menyerang Ka'bah pada tahun Nabi dilahirkan, yang kemudian tahun itu disebut tahun gajah, itu kan motif utamanya apa? Nak menghancurkan Ka'bah yang jadi pusat orang datang tiap-tiap tahunnya di bulan-bulan yang kita hari ini kenal bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu memang ramai sejak dulu. Nah, Nabi diantaranya memanfaatkan waktu-waktu itu kan datang dari Yaman, dari Sam, dari Palestina hari ini, dari Yordan, dari semua pelosok orang datang. Tahu itu sejarahnya, itu rumah para nabi, sehingga orang memuliakannya. Walaupun saat itu di seputaran Ka'bah itu berhala galau isinya, ya, berhala semua isinya itu. Sehingga kemudian kesempatan itu dijadikan momentum oleh Nabi. Datang orang Yaman didekati, disampaikan dakwah. Termasuk diantaranya orang-orang yang datang dari kota Madinah. Madinah Mekah kan lumayan Pak jaraknya, berapa kilometer? Sekitar 400-an kilometer. Kita yang sudah umroh ya, haji tahu betul perjalanan bisa 5-6 jam naik bis. Nah itu ketika mereka sampai, sama juga didakwahi oleh Nabi. Nah yang memang paling menguntungkan itu orang-orang dari Madinah ini. Mereka yang sekali disampaikan dakwah itu langsung. Mengapa? Karena di Madinah itu banyak ahlul kitab. Ini juga keberuntungan, ada daerah-daerah tertentu termasuk kota Madinah itu yang ada orang membaca Taurat dan Injil, karena nanti di sana ada informasi tentang Nabi terakhir. Sehingga ketika disampaikan oleh Nabi kepada orang Madinah itu, mereka ngeh, ini sama seperti yang sering disampaikan oleh ahlul kitab di negeri kita. Akhirnya mereka nerima dakwah Nabi. Tahun ini wong 20 musim haji disampaikan dakwah, 20 masuk Islam. Sampai nanti mereka datang lagi baiat. Nah, baiat ini yang tadi kita sebutkan ya, yang dilihat oleh Qurra ini, saat itu ada kabilah yang baiat kepada Rasul. Jadi baiat itu janji setia dengan Nabi. Nabi, kami janji setia dengan engkau Rasul. Kami akan mendukung dakwahmu. Itu namanya baiat. Hari ini masih dipakai Pak istilah baiat ini ya. Terutamanya bagi mereka yang menempuh jalan beragama ini melalui tarekat, thariqat. Ada enggak orang tarekat di sini ya? Kalau ada kan biasanya tidak asing istilah baiat. Baiat sebagai murid kepada gurunya. Gurunya biasa disebut mursyid kalau dalam tarekat ini ya. Sama juga janji setia untuk misalnya berjalan di atas jalan agama Allah ini. Boleh Ustaz bertarekat? Boleh. Tarekat itu kan dari bahasa Arab, thariqah. Apa artinya? Jalan. Ya. Tapi pastikan jalan itu benar. Maka nanti tarekat itu memang ada tarekat yang benar, yang lurus, ada tarekat yang nyimpang. Nah, yang khawatir itu yang termasuk tarekat-tarekat yang nyimpang ini, sampai nanti mengkultuskan mursyidnya, gurunya. Ya, misalnya ada guru di salah satu tarekat itu misalnya tidak lagi menjalankan syariat. Ini hati-hati memang kalau bincang-bincang yang ini antara tarekat, syariat, hakikat. Woi, kalau orang termasuk di situ pecah, dia yang paling paham kalau ngomong pokoknya ya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang kemudian salah dalam memahami tentang tarekat ini. Sampai ada yang kemudian karena tarekat meninggalkan syariat. Oh, yang ini jelas. Cepat-cepat tinggalkan weh. Guru kami itu lain makomnya, uji dia tadi, uji muridnya tadi itu ya, uji jamaahnya. Iya, tidak perlu lagi sembahyang letak sama dengan kita. Nah ini jelas, tinggalkan cepat-cepat. Ya sebelum kamu didoktrin. Ya sehingga nanti pada akhirnya tidak sholat juga. Hati-hati kalau sudah ada satu kumpulan, ya walaupun mereka masih sholat, tapi sampai ngomong guru kami sudah tak sholat lagi, ngapu, lain makomnya, sudah istimewa. Misalnya begitu ya. Karena jelas syariat yang mulia ini, sosok Nabi Muhammad SAW tak pernah merubah-rubah tentang sholat sampai beliau meninggal masih sholat. Ya, apa guru kamu itu lebih baik dari Nabi? Misalnya begitu ya. Nah, itu kan jelas begitu saja secara logikanya. Tapi kadang-kadang kalau yang sudah temelok dan sudah terperosok betul, ya sudahlah kena doktrin itu ya. Nah,
boleh jadi bertarekat, boleh. Kalau misalnya dengan tarekat itu menjadikan kita taat menjalankan syariat. Nah ini jadi ada baiat biasanya itu Pak. Ada baiat, ya, ada baiat biasanya janji setia. Kalau tarekat yang benar itu ada ucapan syahadat, ada janji tidak melakukan maksiat. Nah itu benar insya Allah ya. Nah, yang kemudian kalau ada tarekat-tarekat khusus yang kemudian menyelisihi syariat, terutama misalnya kedapatan gurunya tidak menjalankan syariat dan sebagainya. Baik itu ya. Jadi Qurrah berkata, sahabat ini menceritakan, aku pergi menemui Rasul bersama rombongan dari kabilah Muzainah untuk menyatakan baiat kepadanya. Masa itu waktu kami baiat dengan Nabi, saya lihat beliau pakai baju gamis. Nah, ini kan bab tentang pakaian. Baju gamis. Waktu itu terbuka. Ya, terbuka, mungkin kancing bajunya maksudnya terbuka, dilihat oleh Qurrah ini. Lalu aku masukkan tanganku, agak usil juga kalau nyengok di sini berarti sahabat yang ini. Mungkin sudah dia baiat, dia pengen sentuh atau peluk Nabi begitu ya. Dan terasa waktu dia peluk itu tanda kenabian Nabi yang ada di belakang itu. Kan kemarin kita ceritakan tanda kenabian itu besarnya seperti telur burung puyuh ya, dan agak muncul dibandingkan kulit yang lain. Nah, macam tanda lahir itu ya. Nah, kalau diraba kan agak nyembul begitu. Nah, itulah yang terpegang oleh Qurrah ini. Baik, selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anak kepada Ummu Sulaim ini berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yatawakkau ala Usama bin Zaid alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bi fa shalla bihi. Rasulullah keluar dari rumah dalam keadaan bersandar kepada Usama bin Zaid, ya, seorang sahabat juga, anak kepada Zaid bin Harisa kalau tidak salah ya. Usama bin Zaid ini sahabat kecil. Jadi itulah Rasulullah itu senang begitu sama anak-anak ya. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana beliau dengan anak itu memang luar biasa. Kadang Rasulullah bersandar, kalau masalah sentuh tangan, Rasulullah paling senang mencium tangan anak-anak ya. Nah, Usama bin Zaid ini kalau saya tidak salah ini anaknya kepada Zaid bin Harisa. Kalau jajaran usia semisal cucung ini oleh Nabi. Ya, semisal cucung. Mengapa? Karena Zaid bin Harisa bapaknya itu dulu anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat bapaknya itu disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, tetapi kemudian dikoreksi oleh Allah melalui ayat falamma qada Zaidun, dan nanti ada ceritanya, satu-satunya memang nama sahabat yang disebut dalam Al-Qur'an Zaid bin Harisa, bahwa tidak boleh diantaranya turunan hukum fikihnya menisbatkan anak angkat binnya itu kepada ayah angkatnya. Nah ini kan sampai hari ini turunannya dalam fikih memang begitu. Kalau misalnya ada orang mengadopsi anak, secara hukum syariatnya itu tetap tidak boleh menisbatkan binnya itu kepada ayah angkatnya. Nah ini. Nah kata Anas bin Malik, waktu saya melihat Rasulullah sedang keluar rumah tersebut, Rasul memakai kitri yang diselempangkan di bahunya. Ya mirip-mirip ini kalau kita hari ini pakai macam sal begitu ya, selendang begitu, yang diselempangkan di bahu beliau, dan beliau kemudian sholat berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau. Nah ini ya. Nah nanti di hadis yang lain menguatkan hadis dari Anas bin Malik ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda sauban sammahu bismihi imama au qamisan au ridaan thumma yaqul. Nah, ini dapat sesuatu yang bisa kita amalkan ya. Ternyata ada doa di sini. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi Rasul itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau pakai pakaian yang baru, ini baru beli pakaian nih misalnya, beli baju koko tadi itu, beli sarung ya, beliau akan sebut namanya, terutama kalau itu baru bagi sahabat-sahabat. Misalnya hadhihi imamah, ini sorban ya, sehingga nanti orang tahu ini nyebutnya imamah begitu ya. Hada qamis au hada rida, dan seterusnya, selendang, rida, sal ya. Qamis, gamis tadi.
Lalu kemudian Rasulullah berucap, berdoa. Nah ini jadi doa ini kalau mau diamalkan boleh. Nah, namanya doa ya. Namanya doa dihitung ibadat. Kalau ikut perintah Rasul yang dilakukan dalam bentuk berdoa ini dapat pahala mengikuti Rasul. Dan selain itu juga ada doanya ini yang bagus maknanya, berhubungan dengan pakaian kita yang baru. Apa yang dibaca oleh Nabi tadi? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu, tidak untuk yang lain. Kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu. Sebagaimana engkau beri aku pakaian, maka aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ini. Kebaikan pakaian ini. Dan sesuatu atau kebaikan yang juga diciptakan bersama pakaian ini. Paling pentingnya tadi sitrul auratnya itu. Ya, sitrul auratnya. Maka yang ini tidak cocok kalau misalnya pakaian untuk ya mengumbar aurat. Salah letak doa berarti itu. Beli pakai baju you can see misalnya ya, misalnya. Ya kata Ustaz ada doanya, pakai doa ini ada cocok gitu ya. Ya kecuali beli baju you can see kalau untuk ibu atau bapak untuk dipakai di rumah misalnya ya. Dipakai untuk dilihat suami dan sebagainya, itu boleh. Nah, doa ini yang dipakai oleh Nabi SAW. Wa a'udzu bika ya Allah min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Aku juga berlindung padamu ya Allah dari buruknya pakaian ini juga keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Nah, ini doa ini kalau mau baca, kalau misalnya untuk pakaian-pakaian yang baru. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya ini nanti menyentuh beberapa warna-warna. Nah, ini kita dapat sehingga nanti ada sebagian yang menyebutkan ini diantara warna-warna yang disukai oleh Rasul dalam berpakaian. Pertama dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, dia berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatu hamra fa ka'anni anzuru ila bariqi saqai." Kata beliau, aku pernah satu waktu melihat Rasul, kata Abu Juhaifah ini, pakai baju warna merah. Nah, nanti memang ada beberapa riwayat Rasul senang diantaranya warna itu warna merah, tapi bukan merah yang ini ya, menterang, bukan merah yang mungkin kita nyebutnya apa Palembang tuh, merah maron, nah begitu ya, lebih ke arah merah yang itu. Lalu aku seolah-olah melihat kilauan cahaya itu memancar dari badan beliau, ya. Nah ini yang menunjukkan tentang pakaian beliau itu, diantaranya dari sisi warnanya. Kan kalau tadi itu dari sisi jenis bentuk gamis, ini dari sisi warnanya kadang-kadang pakai yang berwarna merah. Dan inilah yang dipuji oleh seorang sahabat. Waktu itu juga Rasul pakai pakaian itu, Al-Bara' bin Azib namanya. Pada waktu kejadian saat malam bulan purnama itu, ma ra'aitu ahadan katanya. Saya tidak pernah melihat seorang pun, baik sebelum beliau ataupun sesudah beliau, ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah, yang paling bagus, paling indah menatapnya itu kalau pakai baju berwarna merah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain ketika menerangkan tentang ini, malam itu sedang purnama. Purnama kan ini Pak, bagus ya bulannya itu. Bulat, sinarnya terang, cahayanya bagus dan seterusnya. Dan selain dia puji dari sisi Rasulullah secara fisikal beliau dalam bentuk pakaian, dia kemudian juga lakukan sesuatu. Dia tengok, nah malam bulan purnama itu, tengoknya wajah Rasul. Tengok lagi bulan purnama itu, tengok lagi wajah Rasul. Bolak-balik begitu. Tengok bulan, tengok wajah Rasul. Tengok bulan, tengok wajah Rasul. Sampai dia pastikan dan dia kemudian ungkapkan, melihat wajah Rasul jauh lebih menarik dibandingkan melihat malam bulan purnama. Bulan purnama itu. Ini nak tunjukkan bagaimana keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam burdani akhdaran. Aku pernah melihat, kata seorang sahabat namanya Abu Rimsa, Rasulullah memakai kain burda berwarna hijau. Dapat satu lagi warna ya. Warna apa? Warna hijau. Ini juga warna yang cantik karena memang disebut sebagai warna surga juga ya. Hijau-hijau ini diantara warna yang menenangkan ya. Warna hijau, sejuk memandang mata. Nah, Rasulullah juga disebutkan dalam riwayat Abu Rimsa ini kadang-kadang memakai pakaian, baik itu yang seperti gamis atau selendang, itu diantaranya pakai yang berwarna hijau. Berikutnya dari Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Alaikum bil bayad. Dapat lagi warna baru ini ya. Hendaklah kalian itu pakai pakaian berwarna putih, kata Nabi. Nah, sehingga nanti juga kalau dikumpulkan lagi riwayat yang lain, inilah warna yang paling disukai oleh Nabi. Karena itu di hari terbaik, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, itu sunnah memakai pakaian berwarna putih. Karena ini yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, alaikum bil bayad. Kalian hendaklah suka dan pakai pakaian berwarna putih. Liyal bisaha ahya'ukum wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kalian yang masih hidup pakai pakaian berwarna putih, sebagaimana nanti pakaikan pula yang berwarna putih sebagai kain kafan ketika mereka meninggal dunia. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu warnanya itu sebaik-baik pakaian untuk kalian. Nah, jadi kata Nabi, sebagaimana nanti kalian meninggal, kain kafan itu yang terbaik warnanya putih, maka ketika masih hidup juga yang terbaik adalah pakaian berwarna putih. Ya, saya melihat memang ini pakaian yang ini hanya satu saja masalahnya, pakaian putih ini kalau kita agak aktif cepat kotor kelihatan gitu ya. Kalau yang baju hitam mugola nak seminggu, ya asap mambunya masih lemak ya, iya. Dan kita nyaman. Tapi kalau pakaian putih jangan dicembungkan ya, iya. Kecuali kita itu punya pakaian yang sama. Jangan juga kita seuzon misalnya, dia ini tidak ngubah-ngubah pakaian. Mungkin baju kokonya itu dia beli selosin, motif sama, warna putih ya, ganti-ganti. Iya, enggak kepo gitu nih. Kadang-kadang seuzon pula. Iya, kita tahu misalnya para habaib itu kan senang pakaian putih. Saya masih ingat dulu, misalnya Habib Rizik ya, Allah ya Fazul ya, itu kan senang pakaian putih-putih beliau itu. Saya senang cerita beliau bukan apa-apa Pak, karena saya pernah sekelas sama beliau itu ya. Waktu saya di Malaysia itu ada satu semester satu kelas sama beliau dengan Habib Rizik waktu S3 di sana itu. Jadi saya lihat kalau beliau datang tuh pasti putih-putih terus. Kalau aku hitam-hitam, pakaian jas hitam, celana hitam. Jadi pernah ada beputus sekali kelihatan nih bedanya itu ya. Yang satu habaib baju putih-putih, kita yang awal ini hitam-hitam ya. Ya Allah ya. Nah, dan pakaiannya itulah. Tapi saya yakin insyaallah pakaian itu ganti ya kalau beliau itu. Iya. Jadi hampir 6 bulan lah itu sekelas sama beliau. Memang datangnya dari Jakarta beliau tuh per 2 minggu datangnya itu. Mestinya kelas itu setiap seminggu sekali. Tapi nampaknya beliau dapat dispensasi lah keringanan dari kampus, boleh datang per 2 minggu. Nah, jadi kalau lihat tuh putih kalau bukan cuman jas sama kain, pakai kain beliau itu ya. Kan ada juga orang tuh selalu pakai kain. Bahkan bukan habaib, saya punya kawan ustadz senior juga, bukan kawan sih senior, guru kita juga. Itu kemana-mana pakai kain tuh lah. Kalau diundang ke kantor ngasih ceramah masih tak pakai kain tuh lah. Iya, begitu. Aku pakai sepan, apa kamu nikah begitu ya? Iya, masih pakai kain ya. Iya, galak payu, tak galak sudah, misalnya begitu ya, gitu ya. Nah, jadi itu ada yang senang begitu. Kalau Habib Rizik saya masih ingat dari atas dari imamah, baju, kain sampai selop sendal tuh putih juga. Nah, macam yang ada di hotel itu ya. Nah, itu. Kalau mungkin ada orang yang senang-senang yang begitu ya, yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu baju yang terbaik untuk kalian warnanya. Dah itu ya. Saya lihat lagi yang terakhir dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'ri aswad. Pada suatu hari, suatu pagi kata Aisyah, Rasulullah keluar dari rumah pakai pakaian yang dibuat bahan berbulu ya, berwarna hitam. Nah, ini juga. Jadi warna hitam juga dipakai oleh Rasul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini. Nah, inilah hadis-hadis yang ada di dalam bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tadi kesimpulan tentang pakaian ini Bapak Ibu, dia tidak mengikat, tidak kemudian kita harus macam Nabi ya. Tapi kalau kita mau pakai sebagaimana Nabi pakai, terutama jenis jubah misalnya ya, niat mengikuti Nabi insyaallah dapat nilai pahala. Yang paling penting adalah sitrul auratnya itu. Itu dalam hal pakaian paling pentingnya fungsinya itu dapat apa? Menutup aurat. Bukan hanya batasannya saja, tapi juga bahannya ya. Sia-sia saja kalau kemudian sudah saat batasan menutup auratnya lah tertutup, tapi tembus pandang misalnya atau terlalu tipis dan sebagainya. Nah, itu juga jadi masalah. Nanti pembahasannya dalam fikih biasanya tentang bab pakaian khusus dalam pembahasan sitrul aurat.
Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, mudah-mudahan menambah kecintaan kita dengan Nabi. Tidak ada yang sia-sia insya Allah ketika bicara tentang sosok mulia ini, walaupun hanya bicara pakaian beliau. Nanti ada tentang sandal beliau ya, baju besi beliau. Itu nanti yang pendek-pendek babnya kita cepatkan sesuai dengan pembahasannya. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini bukti cinta dan rindu kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga jadi asbab dunia kita selamat dengan cinta kepada Nabi, dan di akhirat datang pula kecintaan itu dalam bentuk syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja untuk subuh hari ini karena syuruk juga semakin cepat. Silahkan, tapi kalau mungkin ada nak bertanya satu dua, kalau ada bab tentang ini boleh, mana saja boleh. Di luar ini juga boleh, di luar pembahasan hari ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, pertanyaan saya di luar pakaian. Sebagaimana kita ketahui, salah satu ciri agar ibadah kita diterima harus dijalankan dengan ikhlas. Padahal definisi ikhlas secara umum yaitu mengerjakan sesuatu tanpa minta balasan atau imbalan. Bagaimana dengan ibadah kita yang selalu diikuti dengan minta ini, minta itu dan sebagainya? Apakah itu tidak mengurangi ikhlas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Jadi apa makna ikhlas? Makna ikhlas ini bahwa mengerjakan suatu ibadah ibtigha'an li mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang sederhana. Tujuannya adalah mengharap ridha Allah, ya. Nah, tetapi turunan dari ridha Allah ini termasuk diantaranya dalam perkara-perkara yang secara syariat maklum bid-darurah, diperkenankan. Misalnya kita ini kan berharap masuk surga, misalnya itu ya, berharap dihindarkan dari siksa neraka. Karena itu nanti cerita-cerita tentang surga neraka divisualisasikan oleh Allah di dalam ayat. Itu untuk motivasi, targhib wa tarhib, ya, motivasi sehingga kita kemudian senang beramal karena ada janji-janji balasan, sebagaimana juga ada ancaman-ancaman, ya. Apa itu mengurangi keikhlasan? Insya Allah tidak, selagi betul bahwa kita itu niat untuk Allah, ibadah itu. Jadi yang merusak ini kan kalau dalam bab amal itu riya. Lawan dari ikhlas kan riya. Nah, riya ini itu hampir berhubungan dengan faktor yang luaran. Misalnya mengharapkan pujian orang lain, ya. Biasanya itu yang paling muncul dari riya itu. Kita sholat pengen dikatakan alim, ya. Kita sedekah pengen dikatakan dermawan. Nah, pengen dikatakan itu yang bisa merusak amal, termasuk keikhlasan itu. Tapi kalau kita ibadah, nih baca Al-Waqiah misalnya, ngapo? Agar murah rezeki. Nah, misalnya begitu. Karena memang ada riwayat-riwayat tentang itu, maka menjadi boleh. Nah, yang perlu kita jaga tuh diantaranya ya kita niat utamanya baca Quran ini bentuk ibadah. Kalau kemudian kita ngomong agar ini murah rezeki, karena memang ada petunjuk dari itu, tambahan semangat untuk kita. Ya, yang tak boleh itu baca Quran dengan riya tadi itu, karena itulah yang memutus amal, menghancurkan amal. Pengen kemudian ngaji, ngaji, ya agar dikatakan qari misalnya begitu, ya itu yang dihindari. Semua betul dihindari. Pujian manusia ini memang harus dilatih ya, mujahadah kita, siapapun kita. Kalau kita yang qari, kalau kita yang dai, kalau kita yang rajin ke masjid, ya. Karena talbis iblis itu sangat ini sekali, sangat muslihat iblis itu sangat halus nian. Dia tak mampu halangi orang ibadah orang itu dia kacaukan. Nah, dimasukkan sum'ah, merasa lebih dari yang lain, merasa alim, merasa hebat, ya. Nah, itu yang bisa merusak amal itu. Tapi kalau kita misalnya berharap surga Allah, berharap kemudian dari sedekah kita terhindar dari bala, itu tidak ngapa-ngapa, sebab memang ada keterangan-keterangan riwayatnya.
itu ya, atau misalnya untuk menyembuhkan sakit gitu, atau terkabul hajat ya, itu yang penting tadi niat awalnya adalah ibtigha mardatillah, kemudian mengurangi harapan dari ibadah itu menjadi disanjung oleh manusia. Nah itulah riya tadi itu. Kalau riya confirm menghapuskan amal ya, menghapuskan amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran. Ada lagi kalau dari ibu-ibu atau bapak yang lainnya? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada ya? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan sekali lagi ini jadi asbab kita semua mendapatkan pertolongan Allah dalam bentuk berkat dunia dan syafaat di akhirat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.